dia menuliskan mengikuti pendidikan di UTS Insert Sydney ini dari mulai tahun 2004 sampai 2007 ya. 2004, 2005, 2006, 2007. Berarti 3 tahun di UTS Insert Sydney. Dan ditulis oleh bersangkutan bahwa jenjang pendidikan ini adalah setara SMA. Artinya calon wakil presiden 02 ini kalau sesuai dengan riwayat pendidikan di KPU ini berarti menempuh SMA itu total 5 tahun ya, 2 tahun di Singapura dan 3 tahun di Australia setara SMA. Terkait dengan pendidikan, riwayat pendidikan dari salah satu paslon yang 02 nih, Gibran Rakabuming, kan berbulan-bulan, termasuk juga saya yang mempertanyakannya. Jadi sekali lagi nih bukan soal nyinyir atau tidak, tetapi ya memang naluri seorang akademisi. Sama dengan kalau Anda lihat pernyataan dari baru-baru ini ya, salah seorang dosen ekonomi dari UI, dari Universitas Indonesia, Pak Taufik Bahaudin ya, beliau juga mempertanyakan tentang utamanya tentang riwayat pendidikan yang bersangkutan itu di level SMA. Tolong dijelaskan oleh Saudara Gibran, Anda belajar di Singapura, berangkat itu belajar apa? Kedua, waktu Anda berangkat SMA kelas 2, kenapa nggak nunggu sampai selesai SMA baru Anda berangkat? Anda berapa tahun di Singapura kita hitung nanti, setelah itu course-sharing, kok lulusnya cuman setara SMK? Anda belajar apa? Ini saya buka, sekali lagi, buka dari data KPU. Tentu saja data KPU ini mestinya kan dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, ya kan? Dan pada riwayat pendidikan ini kan ada sesuatu yang menarik karena tertulis di situ SMA-nya 2 kali. Ada beberapa informasi yang barangkali mungkin tidak valid, belum valid ya, dan belum akurat tentang bahwa yang bersangkutan ini ya, paslon 02 yang menjadi cawapres ini itu pernah mengikuti pendidikan SMA di salah satu SMA negeri di Solo setelah dia selesai SMP ya. Ini masih ada perdebatan apakah dia di SMA 1 Solo atau di SMA 6 Solo karena belum jelas juga dan belum ada saksinya, tapi beberapa netizen sudah menyampaikan tentang data tersebut dan sebetulnya kalau saat ini juga sudah mudah sekali untuk ditelusuri ya. Jadi yang bersangkutan pernah SMA di Solo, SMA negeri, kemudian sampai di kelas 2 SMA itu berarti kelas 11 ya kan. Kemudian dia ke Singapura untuk mengikuti program sekolah ya. Ya ini belum bisa dibilang SMA ya, karena program pendidikan di Singapura untuk pendidikan dasar menengah itu beda dengan di Indonesia. Jadi nggak bisa juga disetarakan SMA, walaupun yang bersangkutan ini menuliskan pendidikan selama di Singapura itu adalah pendidikan jenjang pendidikan SMA ya di Orchid Park Secondary School Singapore yang dinyatakan oleh yang bersangkutan ditempuh di tahun 2002 sampai 2004. 2002 ya, masuk 2002, 2003, 2004, artinya 2 tahun nih, 2 tahun nih ya, SMA-nya 2 tahun, dan tidak ada informasi bahwa di SMA di Singapura ini ya, sekolah ya, saya nggak koreksi, saya nggak sebut ini sebuah SMA, Orchid Park Secondary School Singapore ini sekali lagi beda sistem pendidikannya dengan SMA atau pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, beda ya. Jadi nggak bisa juga disebut ini adalah SMA. Dan yang bersangkutan juga menuliskan
dia menempuhnya dalam waktu 2 tahun. Dari tahun mulai di 2002, kemudian berakhir di 2004. Artinya 2 tahun nih. Kemudian dia menuliskan lagi di SMA, ya, di UTS in Search Sydney. Nih, ini di Australia nih yang heboh sekali ya. Karena banyak sekali informasi yang silang sengkarut nih tentang pendidikan yang bersangkutan di UTS in Search Sydney ini ya. Di sini dia menuliskan mengikuti pendidikan di UTS in Search Sydney ini dari mulai tahun 2004 sampai 2007 ya. 2004, 2005, 2006, 2007. Berarti 3 tahun di UTS in Search Sydney. Dan ditulis oleh bersangkutan bahwa jenjang pendidikan ini adalah setara SMA. Artinya calon wakil presiden 02 ini kalau sesuai dengan riwayat pendidikan di KPU ini berarti menempuh SMA itu total 5 tahun ya. 2 tahun di Singapura dan 3 tahun di Australia setara SMA. Jadi ini sekaligus clear ya, klarifikasi dari semua silang sengkarut tentang riwayat pendidikan SMA-nya yang bersangkutan, bahwa dia menempuh 2 kali SMA yang ditempuh total selama 5 tahun. Nah, ini kan belum lagi dengan data yang belum akurat ya, data yang belum valid terkait dengan yang bersangkutan pernah menempuh pendidikan SMA di Solo ya, sampai 2 tahun, kelas 10 dan kelas 11. Ini belum ada yang menyatakan tentang ini, dan dengan demikian maka ya menjadi amat sangat wajar kalau saya, kemudian Pak Bahudin, kemudian juga yang lain-lain ya, tokoh-tokoh yang lain ya, itu dan para netizen juga jadi mempertanyakan ini karena banyak sekali versi terkait dengan pendidikan, riwayat pendidikan bersangkutan, dan ini nggak ada kata lain selain yang bersangkutan sendiri yang memberikan klarifikasi. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya nyatakan bahwa saya tidak pernah menyatakan bahwa dia itu memiliki ijazah palsu sama sekali, dan seingat saya juga tidak ada satu orang pun di luar pengetahuan saya ya yang menyatakan bahwa dia memiliki ijazah palsu. Jadi statement ijazah palsu itu kalau Anda lihat ya kronologi jejak digitalnya itu justru dinyatakan oleh dia sendiri pada saat diwawancarai oleh Najwa Shihab dalam acara Narasi TV. Anda bisa lihat ya di video ini. Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan 2 tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Ya, sekali lagi tidak ada siapapun atau apapun yang harus melakukan klarifikasi selain yang bersangkutan sendiri ya. Jadi jangan jadi ngambek, jangan jadi baper kalau terus-menerus ditanya tentang riwayat pendidikan ya Mas, karena Anda punya riwayat pendidikan yang sangat aneh, dan tentu saja kita semua juga nggak pengen ada anak muda yang menempuh riwayat pendidikan yang seperti ini ya. Jadi ya itu yang betul-betul harus diklarifikasi oleh dia sendiri yang memiliki riwayat pendidikan ini ya. Kemudian habis itu juga tentang ijazah ya, sekali lagi dia sendiri sudah menunjukkan sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh sebuah universitas, Bradford University, yang ternyata tidak ditempuh langsung ke universitasnya ke UK, ke Inggris sana, tetapi ditempuhnya di Singapura karena ada kerjasama. Walaupun sekarang Bradford University itu sudah nggak ada lagi kerjasama dengan MDIS Singapura, udah nggak ada, udah putus ya. Jadi itu perlu diklarifikasi juga. Artinya kalau memang riwayat pendidikan ini selevel S1, nama institusinya MDI Singapura, ya harus diketahui oleh khalayak bahwa MDI Singapura itu nggak mengeluarkan ijazah, tetapi yang mengeluarkan ijazah adalah Bradford University dengan gelar BSc Honours. Artinya sebenarnya kalau BSc Honours itu belum sarjana sebenarnya ya. Tapi ya sudah, karena disetarakan juga oleh Kemendikbud sebagai sarjana, ya sudah kita terima lah ya gitu. Jadi BSc Honours itu dinyatakan berhak untuk menempuh lanjutan di MDIS karena sepertinya nggak ada fasilitas. Jadi ya silahkan menempuh gelar kesarjanaan penuh di tempat lain gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan, ya sudah. Anyway,
ya sudah sarjana S1-nya ditempuh di Singapura dengan perolehan ijazah BSc Honors dari Bradford University ya, dan itu clear, artinya saya tidak mempertanyakan soal itu ya, saya tidak mempertanyakan soal itu dan nggak pernah juga mengeluarkan statement bahwa ijazahnya dia palsu. Saya hanya mempertanyakan tentang kronologi riwayat pendidikannya dia ini ya, karena banyak sekali informasi-informasi dan dia sendiri juga waktu itu di beberapa laman ya, termasuk di Wikipedia, termasuk di laman Pemkot Solo sendiri itu juga nggak terlalu jelas ya riwayat pendidikannya. Jadi sekali lagi jangan baper, jangan ngambek kalau orang terus-menerus mempertanyakan dari riwayat pendidikan Anda. Kenapa? Karena Gen Z itu butuh role model dan jangan sampai role modelnya itu salah. Seseorang yang ternyata tidak memiliki kapabilitas intelektualitas sebagai anak muda yang layak untuk menjadi role model dari Gen Z Indonesia.